kalian bisa cek kepada head atau silinder kop ya, silinder headnya ya. Waspada overheat. Kalau misalkan gear penghantar speedometer hijet dipasang ke Jetstar itu Halo Lovers, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channelnya Indra Bruno. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau bacain komen-komen dari para subscriber saya ya. Jadi meskipun view-nya sedikit ya untuk konten bacain komen ya, tapi seenggaknya dari komentar para subscriber saya bisa nyari solusi ya. Karena mungkin teman-teman yang komentar di kolom komentar itu adalah teman-teman yang pengen cari tahu ya penyakit apa sih yang ada pada hijet yang teman-teman punya. Tapi sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya dulu guys. Oke guys, jadi saya ambil komentar yang kalian ya mengenai hijet 1000. Jadi saya ambil komennya yang bisa secara teori ya. Jadi nanti kalau misalkan harus kita praktekin ya, atau harus saya praktekin, nanti beda lagi videonya guys. Jadi ini saya ambil untuk komentar yang bisa kita kasih teorinya ya. Oke, nggak usah banyak lama lagi, kita saksikan saja. Nah guys, jadi yang pertama itu ada dari channelnya Dance 21 FM channel ya. Dia bertanya, Om, cara ngisiin plat nomor hijet gimana? Soalnya nomor rangka sebagian ada yang hilang, kira-kira bisa diisi nggak? Oke guys, jadi ini yang saya tahu ya, untuk yang saya tahu untuk wilayah Jawa Barat sih ya. Mau ganti nomor, mau isi pajak, nomor rangkanya hilang. Meskipun sebagian ya, sebagian itu bakal dianggap hilang ya. Kalau misalkan nggak ada satu huruf aja nomor rangkanya itu udah dipastikan dianggap hilang. Nah, bisa nggak sih diisiin pajaknya? Untuk daerah Jawa Barat itu sangat bisa ya, sangat bisa sekali. Tapi nanti kalau misalkan dalam pengisian itu BPKB-nya itu nanti dicap itu dengan ada capnya itu tidak bisa diperjualbelikan guys. Nah, jadi untuk pengisian pajak tahunan atau pajak yang 5 tahun sekalian sama plat nomor itu bisa ya, meskipun nomor rangka kalian hilang atau misalkan nggak ada satu atau dua huruf ya, itu nantinya dimasukkan ke nomor rangka Kropos guys. Nah lanjut, ada dari channelnya Adi Genta ya, ada channel Adi Genta nih. Katanya sih kalau misalkan gear penghantar speedometer hijet dipasang ke Jetstar itu bisa nggak? Oke, jadi Jetstar juga itu sama-sama mesin hijet ya, mesin hijet 1000. Jadi kalau misalkan untuk diambil gearnya aja, itu sangat bisa ya guys, karena dia tipe mesinnya sama ya, pakai mesin hijet 1000 juga. Namun untuk diambil satu paket itu sama kabel speedometernya mungkin nggak nyampe ya, karena ada beda dari panjangnya ya, bodinya soalnya kan udah beda, otomatis itu nggak akan bisa. Tapi kalau misalkan kalian mau ambil gearnya aja, gearnya hijet 1000 dipasangin ke gear speedonya Jetstar, itu sangat bisa sekali guys. Oke guys, lanjut lagi. Kali ini ada dari Wahyu Training sih. Dia bertanya ya, Bang, kenapa mobil hijet saya kalau panas mati, terus lampu indikatornya itu nyala menteleng? Mungkin indikator ampere suhu ya, ampere suhunya itu sampai hampir full kayaknya ya. Oke, jadi untuk peristiwa ini mungkin kalian bisa cek kepada head atau silinder kop ya, silinder headnya ya. Waspada overheat. Kenapa overheat? Mungkin silinder kopnya itu udah melenting dalam artian lubang airnya ya, atau boringnya itu tipis. Biasanya kalau misalkan udah panas seperti ini, kalau di dalam radiator itu normal ya, air radiator nggak berkurang, bisa dipastikan itu
ada pada headnya. Tapi kalau misalkan radiator berkurang, coba kalian kuras aja dulu radiatornya. Tapi kalau misalkan radiator berkurang, kalian bisa cek nanti pas turunin aja olinya. Kalau misalkan oli bercampur sama air, itu udah dipastikan silinder headnya ya yang bermasalah. Gimana sih cara ngatisannya? Ya otomatis silinder headnya harus kalian slap ya, harus kalian skir lagi ya. Turun mesin atasnya aja sih. Jadi nanti kalian turunin mesinnya, bagian headnya aja ya. Untuk boringnya kalian bisa tambah daging lagi ya. Tambah daging lagi ya. Jadi nanti supaya normal kembali dan usahain kalau misalkan udah tipis mending kalian ganti aja ya silinder headnya. Banyak kok yang jual copotan head hijet ya. Untuk nomor mesin sih nggak jadi masalah. Kalau untuk di Bandung nanti ada penempelan nomor mesin kembali ya, bisa dielas itu kalau untuk di Bandung. Tapi kalau untuk daerah lain saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan mau digandong juga bisa ya, maksudnya digandong. Jadi suratnya kalian masih pakai surat punya kalian, tapi nomor mesinnya kalian pakai nomor mesin yang baru beli ya, itu karena nomor mesin itu ada di silinder head. Oke guys. Nah lanjut lagi ada dari channelnya Equipment Construction. Oke. Jadi dia bertanya, Bang ini aki hijet 1000 yang merek Yuasa itu harganya sekitaran berapa? Untuk aki merek Yuasa ya, untuk aki merek Yuasa itu yang NS60 sekitar 45 ampere itu harganya kalau di Bandung ya, kalau di Bandung 750 sampai 900 ribuan guys untuk Yuasa ya. Nah, untuk yang NS70 ampernya 65 itu harganya 12 sampai 13,5 guys. Nah lanjut ada dari channelnya Yahya Fauji. Yahya Fauji berkomentar katanya mobil hijet 1000 itu terlalu tua. Oke guys, jadi memang mobil hijet 1000 ini mobil tua ya, tapi masih banyak kok di tahun 2022 sekarang ya, pecintanya itu bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Kenapa? Karena mobil hijet 1000 itu menurut saya adalah mobil tua yang tangguh ya. Dia tangguh di segala medan dan terutama itu harga belinya itu terjangkau guys, untuk kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah juga dia bisa beli ya. Jadi mobil hijet ini bukan cuma barang antik aja ya guys ya, jadi masih bisa dipakai harian untuk di eranya tahun 2022, bahkan sampai nanti tahun keberapa pun insya Allah mobil hijet ini akan tetap berjaya ya guys ya. Jadi nggak apa-apa mobilnya terlalu tua, tapi kan masih banyak pecintanya guys. Oke lanjut lagi ada channelnya Eka Setia. Kata Eka Setia hijet 1000 starternya kok berat ya bang ya. Untuk starter kalian awalnya kalau misalkan berat bisa cek dulu dinamo starternya ya. Kalau misalkan dinamo starter aman, kalian cek akinya, siapa tahu akinya itu udah ngedrop. Nah kalau misalkan aki sama dinamo starter itu masih aman juga, kalian cek juga untuk top delco atau top platina ya, delco platina, siapa tahu itu kalau misalkan renggang atau rapet itu juga mempengaruhi sama berat starter ya guys ya. Kalau misalkan ketiganya juga masih aman, kalian bisa cek juga dinamo pengisiannya guys. Jadi 4 itu ya kalian harus perhatikan, dinamo starter, aki sama top delco, kemudian juga dinamo pengisian ya guys. Jadi untuk starter berat itu silahkan kalian cek 4 gejala tersebut ya. Kalian silahkan cek. Kalau misalkan semuanya normal, insya Allah starternya juga pasti akan normal kembali guys. Nah lanjut lagi guys. Ada lagi yang bertanya dari akunnya Yulin Tunggal ya. Yulin Tunggal katanya dia berkomentar di video saya yang membahas tentang review double cabin ya, hijet yang double cabin. Katanya apakah tipe ini harus merubah surat-suratnya juga atau enggak. Jadi untuk tipe ini kalau misalkan sebelum masuk ke akhir tahun 2021 ya, jadi sekitar tahun 2020 ke belakang, itu SS-nya itu bisa dirubah cuman lewat polisi. Tapi kalau untuk sekarang katanya ya, kalau misalkan mau ngerubah hijet menjadi double cabin itu harus izin dulu ke karoserinya. Setelah nanti di ACC oleh karoserinya untuk merubah bentuk mobil menjadi double cabin, baru kita bisa lanjut ke kepolisian ya untuk merubah bentuk dan merubah surat-suratnya juga guys. Jadi untuk era sekarang sih ribet juga ya kalau misalkan
hijet kalian mau dirubah ke double kabin. Tapi kalau misalkan untuk sekedar hobi sih silahkan dirubah. Tapi kalau mau ngikutin aturan kayaknya kalian harus izin dulu karoserinya ya. Nanti setelah izin ke karoserinya ini hijetnya mau dirubah ke double kabin baru kalian lanjut ke proses kepolisian ya. Katanya sih begitu guys untuk era di tahun sekarang. Yes, ini pertanyaan terakhir ya di video saya kali ini. Jadi yang terakhir itu ada dari Abisha. Katanya bang kalau misalkan mobil getar pada saat pertama kali starter ya lepas kupling itu kenapa ya? Jadi kalau misalkan mobil getar pas lepas kupling, kalian bisa cek pada transmisi ya. Siapa tahu takutnya antara plat kupling, matahari, sama dekrup ya, dekrup itu matahari sama gigi gendeng itu nggak nyaklok, jadi nggak pas ya. Itu bisa atau mungkin kuplingnya aus itu juga bisa. Kalau misalkan mesinnya getar, kalian cek aja mounting engine-nya ya guys ya. Jadi kalau misalkan pada saat lepas kupling sih biasanya penyakitnya itu terjadi pada kanvas kupling yang udah aus ya, atau misalkan kupling baru ganti ternyata kuplingnya kan masih tebal nih, masih seret ya. Itu bisa juga jadi kurang nyaklok ke roda gilanya ya, antara kupling, dekrup sama roda gilanya guys. Oke guys, jadi itu dia ya video saya kali ini. Buat kalian yang mau bertanya sekitaran hijet 1000 atau misalkan hijet 55-nya silahkan. Kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Jangan sungkan, jangan ragu. Pokoknya kalian silahkan ketik komentar aja. Insya Allah nanti saya akan bahas satu persatu ya. Karena komen-komen dari kalian juga ya bisa menjadi pelajaran buat saya juga ya. Jadi saya juga di sini masih belajar ya guys ya. Kita sama-sama belajar agar misalkan ini kan mobil tua ya, kata kata tadi ada yang komen kan ini mobil tua. Jadi seandainya ada mogok di jalan kita bisa memperbaikannya sendiri ya guys ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video saya kali ini. Jadi terima kasih ya untuk para subscriber saya juga yang udah komen-komen di kolom komentar. Buat kalian yang baru datang ke channel saya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya guys. Karena channelnya Indra Bruno hanya membahas tentang Daihatsu Hijet 1000 ya, hanya di channel ini. Dan akhir kata dari saya, salam mantap Indonesia.